Ya. Ke kemakmuran ya. Kemakmuran. Tapi kalau namanya makmur itu kan ada kepuasan dari masyarakat. Jadi masyarakat menilai. Nah sekarang katanya rezim ini masyarakat puas 84% ya, gitu. Itu katanya survei. Nah itu katanya survei. Ya. Ya tetapi katanya survei itu ya. Tidak bisa dipercaya, Prof. Ya, nah jadi ini namanya penyesatan publik. Penyesatan Berkali-kali saya tekankan di sini, ini sudah proses penyesatan publik ya yang kan sudah memang harus begitu. dihentikan. Karena begini, Bib. Hasil survei sesuatu yang harus dikomunikasikan. Dia sebagai media juga bisa sebagai konten untuk mempengaruhi pikiran, mengendalikan pemikiran para yang mengikutinya. Bagus-bagus nyatanya enggak. Nah, ini ada pertanyaan nih buat Prof nih. Mungkin mudah-mudahan bisa dijawab dengan dengan mudah ya. Tuh, kalau tadi Prof bilang kepuasan publik ya masyarakat. Sekarang balik bertanya nih. Lihat fenomena terakhir ya. Itu fenomena bagaimana kepuasan pendukung Presiden Joko Widodo terhadap beliau. Nah, ini menarik, Prof. Oke. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Abbas Thaha, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Iya, Bib, ini doa Profnya jalan terus ini, tapi SK-nya belum keluar-keluar. Jadi memang bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof Abbas Thaha ini sudah begitu banyak, tajam, dan juga sudah banyak didengar, Prof ya. Ya begitulah sejauh yang kita bisa ungkap hasil ulasan, kajian tersendiri, kemudian melakukan kontemplasi di dalam hal tertentu. Jadi tidak sia-sia, Prof ya? Iya, iyalah, artinya mudah-mudahan menjadi bahan pencerahan, penguatan, pengayaan informasi. Cuma ya kita atau saya itu berusaha bicara tentang informasi berdasarkan data. Data kemudian diolah jadi informasi, informasi menjadi konten dan dikomunikasikan. Ya berusaha memang membentuk opini, mempengaruhi orang untuk memahami, mengendalikan pemikiran orang, tapi untuk jalan kebenaran. Ya karena itu yang soja menuju jalan kebenaran. Berjalan dan menuju jalan kebenaran. Itu kata kuncinya, kebenaran ya. Kebenaran. Ya karena kita berada di rumah kebenaran. Masya Allah, Masya Allah. Memang kata-kata kebenaran ini begitu gampang diucap ya. Tapi kelihatannya sulit untuk mewujudkannya ya. Sehingga perlu kita bisik-bisikkan setiap saat ya. Iya begitu, Bib. Karena ya tentu kita juga dengan nawaitu ya. Innamal a'malu binniyat, ini nawaitu kita untuk memberikan data informasi, pencerahan, penguatan, pengayaan, wawasan, sehingga kita bisa mengikuti dinamika perpolitikan, pembangunan, ekonomi budaya untuk menuju Indonesia makmur sebagaimana visinya Amin. Indonesia makmur ya. Indonesia makmur. Allah. Jadi memang kembali lagi ke masalah makmur ya. Makmur ini suatu harapan ya, luar biasa ya dari buat bangsa di dunia ya. Ya walaupun makmur tuh secara kuantitatif hanya bisa menunjukkan besaran. Artinya dari 1000 orang susah, kalau 70 orang menyatakan bagus, ya maka itu sudah terwakili. Gitu. Tapi tetap yang 30 tadi harus diupayakan menjadi tidak susah. Oke, kembali ke kemakmuran ya. Kemakmuran. Tapi kalau namanya makmur itu kan ada kepuasan dari
masyarakat. Jadi masyarakat menilai. Nah sekarang katanya rezim ini masyarakat puas 84% Ya, gitu. itu katanya Survei. Nah, itu katanya survei. Ya. Ya, Tetapi katanya survei itu ya. tidak bisa dipercaya, Prof. Ya, nah jadi ini namanya penyesatan publik. Penyesatan Berkali-kali saya tekankan di sini, ini satu proses penyesatan publik ya yang kan sudah memang harus begitu dihentikan. karena begini, Bib. Hasil survei sesuatu yang harus dikomunikasikan. Dia sebagai media juga bisa sebagai konten untuk mempengaruhi pikiran, mengendalikan pemikiran para yang mengikutinya. Nah, dalam hal ini coba kita lihat, Bib, ya. Tadi kita mengawali dengan kemakmuran, makmur, Indonesia makmur, gitulah ya. Amin. Indonesia adil makmur, Ya. tambah adil. Kemudian kita lihat kalau Ganjar gimana? Ya. Kalau Ganjar itu Indonesia unggul dengan cepat, sesuai dengan gaya dan kepribadiannya. Tagline masing-masing kan? Oke. Nah, sedangkan Wowo, Gibran, lain lagi. Ya, itu masing-masing strategi, Prof. Iya, strategi. Tapi itu tentu didasari yang namanya vision, ya, misi. Itu adalah satu keinginan pribadi, keinginan kelompok, dalam hal ini keinginan koalisi yang ada. Nah, tapi kalau dalam koalisi yang ada di tempatnya Indonesia Maju, ini sudah given kelihatannya. Sehingga begitu cepatnya sudah tersusun tim pemenangannya, orang-orangnya, visinya, misinya, lajurnya. Ya, kita bahagialah. Berarti itulah program. Tapi jangan pula sama dengan Nawacita dan Trisakti. Bagus-bagus, nyatanya enggak. Nah, ini ada pertanyaan nih buat Prof nih. Mungkin mudah-mudahan bisa dijawab dengan dengan mudah ya. Ini pertanyaan susah-susah gampang, Prof. Apa itu? Itu kalau tadi Prof bilang kepuasan publik ya masyarakat sesuai yang digaung-gaungkan oleh banyak lembaga survei dan hampir tiap minggu muncul, setiap bulan muncul, setiap event muncul tentang kepuasan rakyat terhadap presiden. Nah, sekarang balik bertanya nih. Lihat fenomena terakhir ya. Terakhir dalam minggu inilah ya. Nah, ya sebulan lah ya, sebulan terkini itu fenomena bagaimana kepuasan pendukung Presiden Joko Widodo terhadap beliau. Nah, ini menarik, Prof. Oke, baik. Justru saya mau lari ke sana. Oh, udah ke situ arahnya nih. Ya, karena begini, Bib, ya. Ini diawali dari budayawan Gunawan Muhammad. Ya. Dia meninggalkan Jokowi. Padahal dia seorang analis, seorang intelektual yang cerdas. Sebelumnya masih ada, Prof. Iya, siapa? Sebelum beliau ada. Ikrar Nusabakti. Belum lagi, sebelumnya Abdillah Toha. Abdillah Toha itu awal-awal. Iya, kalau kita prospek belakang dari beberapa bulan lalu sudah banyak nih gelombang yang. Nah, jadi sekarang artinya yang diikuti oleh para generasi muda dan netizen, ya dilihat. Tapi kita kan harus bertanya apa dan kenapa. Jadi kalau kita hitung ya yang sudah meninggalkan Jokowi, ya itu ada Andi Wijayanto. Itu yang baru-baru. Ya, ini yang terbaru ini. Itu putra kandung daripada Mayor Jenderal Theo Safi'i yang pernah rame pada era itu. Pada era pembicaraan Ijo Royo-Royo, nah orang Theo Safi'i dinilai. Itu salah satu orang PDI ya? Ya, pendukung PDI. Dan beliau politisi ini, purnawirawan. Jenderal ya? Mayor Jenderal. Mayor Jenderal Theo Safi'i. Jadi waktu set up pemerintahan masuklah anaknya. Jadi situ rame itu. Jadi yang mantunya LBP, ini Andi masuk, ini masuk, semua itu masuk di sana. Nah, sekarang Ikrar Nusabati, Andi Wijayanto, kemudian Gunawan Muhammad, ya. Nah, muncul lagi EF. Kemudian EF ya sudah agak lebih awal, cuma dia baru bicara, ya dia nyatakan saya dulu itu tahu persis gimana, saya konsultannya katanya, nggak bisa ngomong yang lain.
Karena EF ini soft, namanya juga EF orang Sunda kan. Nah, soft, lugas, jelas, sistematis kalau dia bicara. Tapi Andi tadi itu sangat cerdas kan, posisi terakhir itu Lemhana, gubernur Lemhana, tidak main-main. Dan itu pas, karena dia pendidikan Amerika itu, Andi Wijayanto ini. Gitu. Jadi jebolan Amerika juga ya? Jebolan Amerika, dan sejak muda sudah diasuh menjadi politisi. Oh, berarti cerdas ya? Cerdas, sama juga. Ya enggak, Gibran juga diasuh. Tapi ngasuhnya rame-rame. Ibunya urus anak saya, jadikan tokoh. Terus jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.